persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya senang sekali melayani saudara pada saat ini. Mari saudara siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Saudara juga cari tempat duduk yang pas, tidak terganggu dengan suara atau kesibukan yang lain. Saudara bisa matikan handphone. Mari kita sama-sama masuk hadirat Tuhan. Berikan waktu, ikut doa, saudara ikut nyanyi, dan saudara siapkan buku, bolpen, catat nanti setiap firman Tuhan, ayat-ayat firman, prinsip-prinsip. Hari ini saya bagikan ada 7 senjata, saudara, ya kan, yang merusak, 7 senjata perusak daripada mental dan kehidupan kita, yang menghancurkan hidup kita. Nah, bagaimana cara menghadapinya, mengatasinya? Saya percaya saudara akan diberkati. Mari kita akan mulai, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, untuk Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan lihat kerinduan hati kami. Tuhan lihat ya Tuhan rasa haus, rasa lapar kami akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk wadah yang Kau beri ya Tuhan Yesus, sehingga kami makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biar Engkau mengurapi setiap kami. Urapi kami dengan minyak yang baru ya Tuhan. Kami percaya semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Iya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh,
di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah. Dalam bait-Mu ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Bersama Kau dalam bait-Mu ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu kan, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Siap Tuhan Yesus. Mari buka suaranya Ibu Bapak. Mari sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Ayo sembah Dia. Oh ya Bapak sini. Sembah Yesus. Buka suaranya saudara. Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Namamu besar Tuhan, namamu ajaib. Yang tak dapat ku mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang tersimpan dalam hati,
tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari dari awal katakan banyak perkara, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu ini membawa setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan. Aku bawa mereka Tuhan. Tuhan kenal mereka. Tuhan tahu cerita hati mereka. Tuhan tahu dan sudah dengar doa-doa yang mereka naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Di saat ini Tuhan, kami semuanya Tuhan tundukkan hati kami. Kami semuanya sujud di kaki-Mu. Kami membutuhkan hikmat-Mu. Kami membutuhkan pengertian dari-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami minta solusi dari Tuhan sendiri. Kuasa dari-Mu Tuhan. Pengurapan dari-Mu Yesus. Untuk mengatasi ya Tuhan setiap kesulitan. Setiap ya Tuhan tantangan. Sakit penyakit yang sedang dihadapi anak-anak-Mu ini. Dan juga Tuhan setiap masalah-masalah ya Tuhan, baik keuangan, rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, studi mereka semua Tuhan. Bahkan ketakutan ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan. Di menara doa ini Tuhan, aku minta Bapa turunkan berkat-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk siap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang dalam keadaan ya Tuhan, yang sangat terjepit ya Tuhan. Kuatkan mereka Yesus. Beri roh doa buat siap mereka. Berikan kekuatan yang baru buat siap mereka. Seperti ya Tuhan, Daud pernah terjepit di Siklak ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, sebagaimana Kau memberikan kemenangan buat Daud melawan orang Amalek, mengalami pemulihan yang total. Biarlah ya Tuhan hari ini Engkau berikan kemenangan buat siap anak-anak-Mu
yang sedang terjepit ini ya Tuhan. Tuhan berikan pemulihan yang seutuhnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Yesus. Oh, tanganmu sedang merendah ya Tuhan. Saudara ambil waktu lebih lagi. Saudara tenangkan diri, kita sudah berdoa. Saya percaya Tuhan sedang turut bekerja. Mungkin saudara sedang mengalami satu keadaan yang sangat sulit. Saya percaya damainya, pengurapannya minyak yang baru ini memberi saudara kemenangan. Kemenangan Yesus, kekuatan yang baru Yesus. Mujizat masih ada. Izinkan dia mengubah, izinkan dia merenda, merajut daripada kehidupan Yesus. Oh ya labakashini mila bala 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 bala. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, beri kami kesabaran dalam kesesakan. Beri kami kesabaran dalam kesesakan Tuhan. Tuhan, beri kami Tuhan api doa yang tidak akan pernah putus dalam hidup kami. Pujian penyembahan kepadamu. Biarlah kami terus bisa bersyukur kepada Tuhan. Kami mau terus berbuat baik Tuhan. Kami mau ya Tuhan mau berbuat baik. Berpikir yang baik, berkata yang baik. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Mungkin hari ini saudara ada yang berkata, aku mau lepas dari kebiasaan burukku. Saya tidak tahu itu kebiasaan buruknya dalam bentuk apa. Mungkin itu judi, entah itu kecanduan-kecanduan seperti narkoba, alkohol atau apapun. Atau saudara mulai terikat, saudara, dengan obat-obat penenang, obat-obat tidur. Atau seorang yang selalu negatif. Sehingga selalu diburu oleh rasa takut, khawatir. Hari ini, mari kita datang bersama saudaraku. Kalau saudara mau lepas, aku mau lepas. Saudara menyimpan sesuatu, mungkin dosa yang belum diakui, kesalahan yang belum diakui, menyimpan terus rasa bersalah. Ini waktu Tuhan mau bebaskan saudaraku. Mari kita tutup mata, kita berdoa bersama.
Bapa, dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap pikiran kami, Engkau jamah setiap hati kami. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang mau mengalami kemerdekaan, kelepasan dari kebiasaan buruk mereka ya Tuhan, yang mereka tahu akan menghancurkan hidupnya. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melepaskan jamah pikiran kami. Kami percaya Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan akan berikan kami kekuatan untuk lepas, tuntun dan jalan ya Tuhan. Tunjukin jalan yang harus dipilih anak-anak-Mu. Dan kami mau deklarasikan, hari ini adalah hari kemenangan, hari kemerdekaan. Kami hidup dalam kemenangan, hidup dalam kemerdekaan, kelepasan, kebenaran, kekudusan. Basuh setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesombongan kami. Ya Tuhan, sikap suka menghakimi orang lain. Tuhan Yesus, ubah kami. Ubah siap hati kami, ubah pikiran kami. Ubah kami Yesus. Biarlah kemurahan-Mu mengubah kami. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Buka suaranya saudaraku. Tuhan, kami sembah Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari bersama-sama katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita berdoa saudara untuk setiap orang-orang yang kita kasihi, semuanya bisa mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Mereka semuanya diselamatkan. Semua keluarga kita melayani Tuhan. Kita doa saudaraku. Bapa, di dalam nama Yesus, satu yang kami rindukan, bahwa seluruh orang-orang, semua orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami,
keluarga besar kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, bahkan seisi kota kami, seisi bangsa kami Tuhan. Semuanya mengenal Engkau Yesus, semuanya mengasihi Engkau Yesus. Bahkan ya Tuhan, menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Selamatkan mereka semua. Selamatkan semua orang-orang yang kami kasih ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami semuanya hidup untuk melayani kehendak-Mu. Melayani Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan untuk bisa ya Tuhan membawa, menyebarkan kasih-Mu. Memberitakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang ajaib itu. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan curahkan urapan kasih-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk bangsa kami, untuk Indonesia. Ya Tuhan, sudah ya Tuhan, Engkau ya Tuhan pulihkan dari ya Tuhan pandemi COVID-19. Kami melihat ya Tuhan dan mendengar kabar, ya Tuhan banyak orang sudah disembuhkan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Biarlah ya Tuhan pandemi ini segera berlalu ya Tuhan, selesai dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami, ekonomi kota kami ya Tuhan, ekonomi keluarga kami. Juga Engkau memberkati ya Tuhan gereja-gerejamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kami berikan hati kami Tuhan, dan jiwaku. Semuanya Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Tuhan terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Kami mengucap syukur untuk doa-doa yang sudah naik dan Tuhan jawab doa kami. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman Tuhan dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, hari ini saya ingin membagikan saudaraku satu kebenaran firman Tuhan. Saya mau sharingkan tentang ada 7 senjata ya. Iya, 7 senjata perusak yang bisa merusak daripada mental dan juga kehidupan kita saudaraku. Nah kita akan buka ayatnya dari Roma 7 ayat 18 sampai 25. Saya ingin ajak ibu bapak untuk membaca. Saudara, inilah pergumulan, inilah pergulatan daripada setiap kita sebagai manusia. Sebagaimana ditulis, ini adalah kesaksian daripada Rasul Paulus. Kita baca 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai apa? Manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Perhatikan saudara, Alkitab katakan bahwa di dalam diri kita sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Ini berbeda dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Seperti psikologi, selalu berkata bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Pada dasarnya manusia itu baik. Tapi di sini saudara, ya kan? Rasul Paulus menjelaskan, ini firman Tuhan, tidak ada sesuatu yang baik. Kenapa? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang mengerti kata namanya saudara. Jadi tidak ada yang baik. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab, karena tidak ada yang baik, saudara, apa yang menjadi penyebab, apa menjadi akibatnya maksud saya? Coba kita lihat sini. Sebab
Kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi siapa saudara? Dosa yang diam di dalam aku, manusia lama. Saudara, sifat manusia lama ini yang bekerja. Saudara, ya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi harus ada pergulatan, saudara. Ya, kita kan ngalami juga ini kesaksian Paulus yang sama seperti kita juga. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Lalu dia simpulkan, saudaraku, ayat 24. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, di sini Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi tubuh maut ini membuat kita selalu, saudara, berpikiran, berkata, berbuat sesuatu yang negatif, yang melanggar hukum Allah, sesuatu yang tidak sempurna, tidak yang baik. Makanya saudaraku, kalau saudara suka dengar pembicara-pembicara motivasi, para motivator, atau buku-buku motivasi, semua tuh berbalikan dengan Roma pasal 7. Semua bicara tentang self help. Jadi kamu bisa, asal kamu percaya sama dirimu sendiri. Apapun kamu bisa lakukan kalau kamu percaya sama diri kamu. Kamu bisa tolong diri kamu. Yang bisa nolong diri kamu adalah kamu sendiri, bukan orang lain, tidak ada pihak lain. Kelihatannya betul, tapi kan saya sering ngomong begini kan, kita gak bisa tolong diri kita sendiri. Ini loh saudara jeritan daripada Rasul Paulus punya kesaksian. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya senang kesaksian daripada teman saya, saudaraku. Dia mantan pecandu narkoba. Dia tahu dia sudah habiskan miliaran rupiah untuk beli narkoba. Dia sudah habiskan uang juga, saudaraku, mungkin ratusan juta atau miliaran untuk biaya rehabilitasi sampai 3 kali. Tetapi dia bilang, Pak Sabta, saya dulu bukan orang percaya, saya bukan orang Kristen. Siapa yang gak mau lepas dari narkoba? Kalau gak lepas dari narkoba, ujungnya 2, ujungnya mati karena overdosis atau mati di penjara ditangkap polisi. Tidak ada satupun orang bisa lepas dari narkoba, jarang. Dia bilang, tetapi setelah saya ambil keputusan untuk percaya Yesus, saya bisa dilepaskan sekarang jadi narkoba. Saya bisa bekerja. Bahkan sekarang teman saya ini menjadi salah satu gembala cabang di gereja kita. Coba beri kemuliaan buat Yesus, saudaraku. Saudara, tidak ada yang bisa lepas. Saudaraku, tidak ada. Ini yang Paulus bilang, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Jadi saudara, saya mau bagikan begini. Sebenarnya kita punya 3 musuh. Pertama, manusia lama kita atau daging, ya sudah sifat dosa kita. Yang kedua adalah dunia, yang ketiga adalah iblis. Tetapi musuh terbesar kita, saudara, sesungguhnya adalah bukan iblis. Musuh terbesar kita bukan iblis, bukan juga dunia. Tetapi siapa? Diri kita sendiri. Saudara,
Apa itu? Dalam rupa apa saudara? Berupa apa? Sifat dosa manusia lama yang tadi kita sudah bahas. Saudaraku. Nah, musuh ini saudara akan berusaha untuk apa saudara? Dia berusaha untuk mencuri sukacita kita. Mencuri damai sejahtera kita. Dan menghancurkan mental kita. Dan menghancurkan ujungnya adalah hidup kita. Nah saudaraku yang Kristen Kristus, hari ini saya akan bahas secara cepat. Yang ada 7 senjata perusak mental kita. Saudara, dan kehidupan kita. Yang pertama saudara, ini yang saya sudah bahas waktu kita bahas peperangan rohani. Yang pertama sebenarnya adalah rasa bersalah. Saudaraku, ini rasa bersalah. Ya kan? Saudara dan saya tidak akan pernah bisa merasa berbahagia sekaligus merasa bersalah atau merasa malu. Saudaraku, rasa bersalah, rasa malu, rasa menyesal, semuanya itu mencuri kebahagiaan dan sukacita kita. Saudara, rasa bersalah. Nanti habis dari rasa bersalah, nanti munculnya apa saudara? Rasa takut untuk dihukum. Nah, jadi rasa bersalah ini saudara, Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak pernah menghendaki kita hidup dengan rasa bersalah, rasa malu, terus menyesal. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk segala dosa dan pelanggaran kita. Dia mau mengampuni dosa kita supaya kita dibebaskan dari rasa bersalah. Yang percaya katakan amin. Caranya gimana kita bisa bebas dari rasa bersalah? Yang pertama adalah saudara apa? Kita harus bertobat. Kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita harus percaya bahwa Allah adalah setia dan adil. Allah akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi yang pertama ini saudaraku, kalau kita bangun terus rasa bersalah, sampai kita gak bisa mengampuni diri kita sendiri, saudaraku Yesus, itu akan menghancurkan semua potensi dalam hidup kita. Hari ini saudaraku Yesus, kita harus kenali ini senjata yang membunuh kita sendiri, rasa bersalah. Lihat, kita rasa bersalah. Orang memang bisa gak lupain salah kita. Orang bisa, silakan saja, boleh tidak mengampuni saudara. Karena saudara pernah bersalah. Tapi kalau saudara mengerti, kita punya Yesus yang mengasihi kita. Ya kan, sekalipun dosamu merah seperti kirbisi, dia akan basuh menjadi putih seperti apa? Salju. Katakan amin saudaraku. Dia mau mengampuni kita. Ini saudara bebas dari rasa bersalah. Saudara, rasa nyesel, kenapa aku buat ini? Kenapa aku ambil keputusan seperti itu? Rasa malu, ini saudara, ini bahaya. Iblis masuk saudara kepada Yudas karena hal ini. Dia mati bunuh diri, selesai. Dari rasa bersalah mulanya. Ya kan, kenapa aku harus menjual, mengkhianati orang yang tidak bersalah? Dia bilang. Yesus. Yang kedua saudara, ini musuh kita, ini senjata yang hancurin kita. Yang kedua itu apa? Pikiran negatif yang kita tidak kendalikan. Pikiran negatif yang kita tidak kendalikan. Dalam bentuk apa? Roh sinis. Ini musuh dalam diri kita nih, saudaraku. Ya, pikiran negatif. Ya, Roma 7 ayat 22 sampai 23 yang tadi kita baca. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, ini dua. Diri kita sendiri loh. Ini bukan dunia, ini bukan iblis. Pikiran negatif yang tidak dikendalikan. Saudara tahu ya, setiap dosa itu dimulai dari mana? Dari pikiran. Dosa kesombongan dimulai dari pikiran. Dosa percabulan dimulai dari pikiran. Dosa kebencian, kedengkian, pembunuhan. Itu dimulai dari pikiran. Nggak ada bilang, oh nggak direncanakan pembunuhannya. Itu pasti, itu dimulai dari pikiran. Semua yang namanya perbuatan, apapun itu saudara, dimulai dari pikiran. Saudara Yesus, dosa penipuan, pencurian. Saya kata, kenapa penipuan pencurian tuh saya gabungin jadi satu dosa ini.
Biasanya orang tuh nipu dengan cara apa saudara? Untuk mencuri uang orang itu dengan cara apa? Dia ngomong utang, aku utang. Nanti kalau aku ada uang, aku bayar. Padahal dia lagi nipu untuk nyuri uang itu. Dia tahu enggak bisa bayar saudara, tapi dia pakai kata, aku utang dulu. Nanti kalau ada uang, ini dimulai dari pikiran. Saudara, ini semua, saudara, kalau ini tidak dikendalikan, semua kekhawatiran, ketakutan itu dimulai dari mana? Dari pikiran. Nah, kita sudah belajar bahwa medan peperangan rohani kita terhadap dosa dan iblis itu bukan berada di sekitar kita. Bukan tengking-tengkingin begini saudaraku. Saudaraku, bukan di luar. Tetapi di mana saudara? Di dalam diri kita. Yaitu di mana? Di pikiran. Iblis mengetahui saudaraku Yesus bahwa pikiran kita itu adalah harta kita yang terbesar. Yang akan menentukan kehidupan kita. Saudara akan memiliki kehidupan yang sehat. Kalau saudara punya pikiran yang sehat. Kemarin kita bahas tentang pola pikir hidup berkelimpahan. Saudaraku, kalau saudara mau mengalami hidup yang berkelimpahan, saudara harus berpikir sebagai apa? Sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan yang melayani. Karena Tuhan bilang kalau kamu mau menjadi pelayan, siapa yang mau jadi besar, saudara, maka kamu harus jadi pelayan bagi saudara yang lain. Katakan amin saudara. Kalau pikiran kita sakit, maka hidup kita akan sakit. Saudaraku, nah iblis tahu. Saudara, kalau saudara punya pikiran besar, saudara akan punya kehidupan yang besar. Kalau saudara pikirannya sempit, kehidupan saudara akan sesak, sempit. Saudara, iblis tahu ini pikiran ini aset. Saudara, dia tidak akan hancurkan perilaku saudara. Dia nggak akan hancurkan apapun. Saudara, dari saudara, yang dia mau coba hancurkan apa? Pikiran. Saudara lihat, makanya lewat narkoba katanya kan di sini hancurin pikiran. Saudaraku, pornografi di mana? Di pikiran. Judi di mana? Judi di sini. Semua di sini, saudaraku. Semuanya. Nah, iblis tahu, ya kan? Jadi dia bukan menyerang perilaku kita, bukan menyerang perasaan kita, tapi dia serang pikiran kita. Kenapa saudara? Karena pikiran kita adalah harta yang menentukan kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, hari ini saya mau katakan, kita harus berusaha keras menjaga pikiran kita. Kalau kita lihat seseorang, sejahat-jahatnya dia, kalau kita mau latih, saudaraku, Kristus mau mengendalikan pikiran kita, kita harus tetap berpikir dengan pikiran Kristus. Orang ini membutuhkan kasih Tuhan. Kadang-kadang ini yang saya belajar. Waduh, kadang-kadang orang ini jahat banget ya. Suka mengadu domba. Orang ini kok jahat banget ya. Mau pecah belah gereja, pecah belah bangsa. Kok jahat banget ya. Suka gini. Tapi Roh Kudus bilang, kamu harus kendalikan pikiran kamu loh. Apalagi kalau di rumah. Ya harus kita berpikiran seperti pikiran kasih. Harus pikiran Karena kalau kita nggak kendalikan pikiran kita ini, ya kan saudara, yang negatif ini akan menghancurkan diri kita sendiri. Makanya kita harus tawan dan taklukkan itu kepada Kristus. Katakan amin. Yang ketiga, ini akan merusak. Senjata yang ketiga, pertama rasa takut, itu merusakan. Rasa bersalah. Yang kedua adalah pikiran negatif yang tidak dikendalikan. Yang ketiga adalah gini, dorongan melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Ini ada dorongan dalam diri kita. Paulus bilang kok, sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi bukan hal yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara bisa mengerti ini harus dalam diri, ini musuh ini. Dorongan untuk melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran ini ada. Saudara, sehebat-hebatnya orang, siapa dia? Siapa? Oh, saya doa puasanya kuat kok. Oh, saya di gereja terus 24 jam gak pernah keluar-keluar. Gak ada, ini kan, kalau ini gak ditaklukkan yang di dalam ini manusia lama ini harus ditaklukkan saudara. Dalam Galatia, Rasul Paulus dia berkata begini saudaraku, Galatia 5, perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa saudara?
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus ini benar-benar jujur, terbuka, rendah hati. Dulu semua ini aku lakukan loh. Tapi aku ingetin, kau jangan buat seperti yang aku pernah buat juga semuanya ini. Karena barang siapa melakukan hal-hal yang ini setelah kamu diselamatkan, kalau kamu gak taklukkan dorongan untuk melakukan perbuatan dosa dan kejahatan, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini jelas sekali. Kalau kita mengikuti dorongan hati untuk melakukan sesuatu yang salah, ya kan, kita sedang merusak kehidupan kita sendiri. Katakan amin, saudaraku. Nah, ini yang saya kayaknya kau disuruh Tuhan tuh bagikan ini, saudaraku. Kayaknya ya apa arti ya saudara, kita diberkati terus kita tahu, tapi kita nggak tahu musuh dalam selimut. Ini bukan musuh dalam selimut, musuh dalam darah kita. Rupanya dalam badan kita ada 7 senjata yang bisa hancurkan diri kita sendiri. Yang pertama, saudara, saya ulangi lagi, senjata yang pertama adalah apa? Rasa bersalah. Siapa di antara kita yang nggak pernah salah? Pasti bisa salah. Tetapi saudara tahu, kita harus menghadap tata kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan rahmat, kemurahan. Rahmat itu mercy, itu kemurahan, pengampunan, perubahan hidup pada waktunya. Kata Nabi, saudara, ini butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Siapa enggak? Yang kedua, saudara Yesus, ini pikiran harus dikendalikan. Katakan amin, saudara. Kalau kita bisa kendalikan pikiran, lama-lama kita bisa kendalikan hati kita. Kalau kita bisa kendalikan hati kita bisa kendalikan perkataan kita. Saudara, jangan mulai kendalikan perkataan dulu. Gak bisa. Aku gak mau ngomong yang kayak gini. Gak bisa. Jangan robah perilakumu. Tapi rubahlah. Kan awali perubahannya dengan apa? Pikiran. Siapa sih semua yang gak mau berubah perilakunya? Kelakuannya? Semua maulah kelakuan, termasuk apa yang dibuat, apa yang diucap. Tapi kau tetap mengucap itu terus. Kenapa kau lakukan terus? Karena yang di sini tidak diubah. Untuk mengubah yang di sini kita sudah belajar. Kita harus banyak memikirkan tentang Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan, karakter Tuhan. Semua yang baik, yang benar, segala macam. Kita harus memikirkan kepentingan orang lain supaya kita bisa berbuat baik. Ada mau memikir buat baik. Kita harus memikirkan sorga dan kekekalan. Itu yang kita isikan sebagai ganti daripada pikiran negatif. Yang keempat, dorongan. Dorongan untuk melakukan. Kalau ini udah dikendalikan, saya yakin kita bisa, saudaraku, atasi dorongan untuk melakukan perbuatan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Nah, yang keempat adalah rasa takut. Jangan biasakan dan bangga dengan rasa takut. Oh, aku takut tuh gini. Jangan bangga. Tapi saudara harus ganti dan lenyapkan itu. Ganti rasa takut itu dengan apa? Kasih Allah. Alkitab katakan, saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau saudara sedetik aja ada rasa timbul rasa takut. Pada saat itu juga seharusnya saudara mulai berdoa. Kalau saya takutnya sedikit bentar, saya bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan, aku takut. Tolong aku, Tuhan, aku takut, Tuhan. Apa yang aku takutkan? Saya takut, Tuhan, gini, aku takut. Tapi aku percaya, Tuhan, Kau akan tolong aku. Paling tidak saat ini, Tuhan, singkirkan ketakutan ini. Ganti dengan kasih-Mu. Dan aku mau percaya bahwa Kau mengasihi aku. Mungkin saudara sedang diserang dengan rasa takut. Karena saudara buat salah. Atau saudara utang orang tapi saudara belum bisa bayar. Dan dia ancam saudara. Mungkin saudara takut akan masa depan. Saudara dengar seseorang tiba-tiba meninggal dunia. Saudara mulai pikir, kalau aku meninggal dunia nih gimana? Jangan overthinking.
berpikir berlebih-lebihan yang ngarahnya ke negatif. Itu akan buat kita. Jadi 7 hal ini sebenarnya kait-mengkait sebenarnya saudaraku. Kalau kita punya rasa bersalah, pasti kalau disimpan terus akan muncul rasa takut. Saudara Kristus, katakan amin saudara. Nah ini yang paling penting saudara-saudara hati sih. Karena rasa takut adalah senjata mematikan yang merusak kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup saudara. Dan juga dia membatasi potensi kita, kemampuan kita, membatasi kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Kita harus hadapi ini. Dengan apa saudara? Doa. Kok saudara gak bisa doa? Doa ini gak melenyapkan rasa takut. Saudara mulai nyembah. Kalau saudara tidak, saudara bisa setel lagu pujian penyembah. Sambil berkata, waktuku tak aku, waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbanmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Katakan amin. Memang nih semua sifat manusia lama ini ya sudah itu terbentuk kadang-kadang tuh dari kita masih kecil. Kalau kita lihat orang tua kita dikit apa-apa takut. Apa-apa takut, tentang uang lah khawatir, tentang inilah penyakit lah takut, semuanya dibesar-besar ketakutan, otomatis kita ngerekam. Saudaraku, memang ini yang harus diinikan, ya kan saudara harus berjuang keras. Nah sebagai orang tua, mungkin saudara punya anak masih kecil, masih muda, coba mulai tanamkan benih-benih firman. Dengan cara, coba yang dimana kehidupan kita atau perilaku kita, perkataan kita, coba mulai kurangi ketujuh ini. Terus kita hadapi, kita atasi supaya kita bisa bertumbuh. Saudara di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kelima, apa sih senjata yang bisa merusak mental kita dan hidup kita? 4, rasa takut. 5 adalah apa? Keputusasaan. Putus asa. Saudara, kita bisa putus asa. Setiap kita bisa putus asa saudara. Mungkin ada rencana pernikahan, saudara putus asa dengan rencana pernikahan. Atau dengan pernikahan saudara, kelangsungan pernikahan. Saudara putus asa dengan bisnis, dengan usaha saudara, dengan karir. Ya, saudara mau menghadapi masa pensiun. Ya, seumur saya ini udah ngadepin masa pensiun nih saudaraku. Ya, selalu ngomong sama istri, iya ya. Kalau aku terus pegawai negeri ini aku udah pensiun nih, mau siap-siap pensiun. Pensiun, iya ya. Jadi ngapain kalau mau pensiun nanti ya? Kita berduaan-berduannya nganggur nggak kerja. Iya Tuhan baik karena saya harus kerja ya kan melampaui umur masa pensiun pegawai negeri. Tapi saudara yang pensiun saya percaya Tuhan akan pelihara saudara. Jangan bisa, orang bisa putus asa tapi jangan putus asa. Kadang-kadang ngadapin keadaan-keadaan. Saya percaya bahwa pensiun itu bukan akhir dari segalanya. Setuju gak saudara? Katakan amin. Bahkan saudara sudah dengar cerita tentang Kentucky Fried Chicken. Kolonel Sander, dia memulai bisnisnya setelah pensiun saudara dari angkatan darat. Setelah umur berapa? 70 ya, 80 tahun. Itu mulai bisnisnya saudara. Untuk ngerintisnya. Luar biasa. Jadi di dalam Tuhan, saudara kita gak bisa tolong diri kita sendiri. Kita gak bisa tolong ya kan diri kita. Saudara tetap kita bisa minta tolong Tuhan Yesus. Katakan amin, jangan putus asa.
Ya kan saudara? Tapi belajar. Lawan daripada putus asa itu apa saudara? Asa. Tidak putus asanya. Asa itu apa sih? Pengharapan. Saudara, pengharapan. Saudara punya pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 katakan apa? Pengharapan itu adalah apa? Sauh yang kuat. Dan aman bagi jiwa kita. Ini harus, saudara. Kalau kita punya pengharapan, saudara, itu akan menjadi sauh, jangkar yang kuat, saudaraku, yang spiritus. Ya, yang keenam, ini senjata yang merusak, saudara. Apa? Kepahitan. Nah, kepahitan. Saudara, saya ingin bukain begini ya. Kenapa kok kita jangan pahit? Ya wajar. Saudaraku, saudara memang kita semua bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa benci, kita bisa pahit. Tapi kita harus sadar loh saudaraku, bahwa apa? Bahwa kita nih hidup di dunia yang tidak sempurna. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudaraku, karena dunia yang tidak sempurna ini, ya kan? Maka dunia ini dapat menyebabkan kita bisa jadi kecewa, gagal, jatuh, menderita. Contohnya apa saudara? Dunia yang tidak sempurna, tiba-tiba datang gunung meletus. Tiba-tiba datang tsunami seperti di Aceh saudara waktu itu. Ini tanda bahwa dunia tidak sempurna. Dan tiba-tiba saudara datang pandemi COVID-19. Beberapa kena harus isolasi dan meninggal dunia. Beberapa kita yang tidak kena harus mengurung diri di rumah. Ini adalah contoh-contoh daripada kehidupan. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Mau kecewa, mau marah, juga gak bisa. Ngapain? Kalau kita mau marah, mau kecewa, mau pahit, itu akan menghancurkan diri kita. Yang kedua, kita nih hidup di antara atau bersama-sama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang tidak sempurna. Dunia yang tidak sempurna. Orang-orang yang tidak sempurna. Kalau orang yang tidak sempurna pasti orang-orang ini bisa berbuat salah. Orang-orang ini bisa gagal. Orang-orang ini bisa salah ngomong. Orang-orang ini bisa berbuat jahat. Apa kita mau terus kecewa dong? Kita jadi orang yang bodoh. Alkitab katakan begini saudara Kristus. Kita gak boleh simpen. Setiap kita bisa luka tapi jangan simpen kepahitan dan luka dalam hidup kita. Kenapa? Kepahitan itu seperti sel kanker rohani. Racun yang mematikan kehidupan kita. Saudara, kepahitan itu adalah saudara senjata yang sebenarnya saudara pakai sendiri. Untuk apa? Melukai dan menghancurkan hidup saudara. Alkitab menjelaskan dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 31 katakan begini saudara. Janganlah kamu mendukakan apa? Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan dukakan Roh Kudus. Apa yang menyebabkan saudara saya mendukakan Roh Kudus? Kepahitan, kemarahan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Harus dibuang karena ini yang menyebabkan kita mendukakan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin saudara. Katakan amin. Ini waktunya saudara. Saudara, ayo lepaskan kepahitan ini. Dengan cara apa? Mengampuni dan mengasihi. Katakan amin saudaraku. Ini hal yang luar biasa pengajaran hari ini saudaraku. Saya renungkan, saya dapat ini saudaraku. Beberapa waktu yang lalu saudara bahan ini. Saya renung, iya benar Tuhan. Benar Tuhan. Yang ketujuh, apa saudara? Rasa tidak aman. Insecure. Rasa tidak aman ini juga senjata yang bisa hancurkan hidup kita. Kita sudah bahas tentang seorang yang bernama Saul, Raja Israel. Dia punya penyakit yang namanya insecure, saudara. Saudara, tidak merasa aman. Karena apa? Dia minderan. Minder kalau orang di atas dia. Tapi sombong pasti sama orang yang di bawah dia. Saudara, orang-orang yang hidupnya merasa tidak aman dengan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti identitas diri dia di dalam Kristus. Katakan amin saudaraku. Kalau saudara saya ngerti, aku ini dicintai Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Tuhan terima aku apa adanya.
Saudaraku Yesus, saya yakin dan hidup saya ada di tangan Tuhan. Allah ada di pihak saya. Allah menyertai saya. Kalau hal-hal ini saudara masuk ke dalam hidup kita, saya percaya saudara dan saya bisa mengatasi rasa tidak aman. Kalau saudara terus simpan rasa tidak aman dalam hidup kita, maka kita akan melakukan banyak kebodohan-kebodohan yang merugikan dan merusak hidup kita sendiri. Saudara Kristus, rasa tidak aman. Kalau saudara dikuasai oleh rasa tidak aman, saudara akan melakukan dan mengatakan sesuatu yang bodoh. Maksud saya yang bodoh apa? Jadi setiap perkataan, setiap apa yang saudara buat, saudara tuh ingin ya kan membuat kesan ya kan kepada orang lain. Jadi hanya untuk menimbulkan apa? Impress, kesan. Wah, kamu supaya bisa diterima, supaya bisa diakui, supaya bisa dapatkan sanjungan. Ini orang yang tidak punya rasa aman. Jangan-jangan nanti pekerjaan saya, jabatan saya, jangan-jangan pelayanan saya nanti diambil. Biasanya insecure ini membuat kita jadi jahat. Itu contoh yang sempurna itu ada dalam diri Raja Saul. Saudara Kristus, tidak boleh. Dari ketujuh hal ini Rasul Paulus dia berkata begini saudaraku, dia simpulkan. Roma 7 ayat 24-25. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa sih yang mau hidup dengan rasa bersalah? Tidak ada. Siapa sih yang mau hidup dengan pikiran yang negatif terus? Tidak ada. Siapa sih orang yang mau mengikuti terus dorongan saudara untuk melakukan perbuatan dosa dan kejahatan segala macam, meluapkan? Tidak ada. Siapa sih orang mau hidup dengan apa saudara? Ketakutan? Tidak ada. Saya yakin saudaraku, dia bilang, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi ayat 25 ini jawabannya. Baca keras saudara, 1, 2, 3. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus dia mau kata begini, aku sudah melakukan berbagai macam terapi untuk penyembuhan daripada mentalku, rohaniku, sifatku nih. Aku seorang yang pemarah dan lain sebagainya. Untuk bisa melepaskan kebiasaan buruk yang merusak diri saya. Tapi bukan apa yang aku kehendaki, yang aku buat, yang baik yang aku buat. Melainkan apa yang tidak kuhendaki itu, yang jahat yang aku perbuat. Saudara Kristus, saudara, di sini nampak jelas bahwa masalah sesungguhnya dalam diri manusia, musuh terbesar manusia atau diri kita, saudara, adalah apa? Diri kita sendiri, bukan iblis, bukan dunia. Solusinya bukan program-program atau metode-metode, buku-buku yang berusaha untuk menolong diri sendiri, self-help program, bukan itu. Ya nggak ada salahnya sih, memang harus pergi ke psikolog, nggak ada salah, psikiater, subsantor nggak apa-apa. Tapi ingat saudara Kristus, saudara yang bisa melepaskan kita, saudara dari tubuh ini, saudara tubuh maut ini adalah siapa? Yesus Kristus. Nah sekarang kalau kita sungguh ingin berubah, saya ulangi lagi, kita harus memulainya dari apa? Pikiran. Paulus diajar di dalam Roma 8. Kalau Roma 7 bicara tentang ini loh senjata perusak masal. Bukan cuma diri kamu, tapi juga kalau kamu pelihara 7 sifat ini, bukan cuma merusak kamu, membinasakan kamu, tapi juga merusak keluarga kamu, merusak gereja, merusak semua tempat di mana kamu bekerja. Merusak kalau 7 hal ini ada dalam diri kamu. Tetapi di dalam Roma 8, Paulus kasih saudara, terapinya. Saudaraku, salah satu terapinya berkata tentang pikiran. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya apa? Tuntutan hukum Taurat
digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Badan ini, tubuh kita ini, hidup kita ini, kita sudah lakukan hal ini semuanya. Dan kita tidak bisa berdaya untuk menghadapi hukuman kekal Tuhan. Kita semuanya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita semuanya sudah gagal. Tapi Paulus bilang dalam Roma 8 ini, saudaraku, Allah, saudaraku, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, tidak mungkin dilakukan oleh manusia, saudaraku, Allah lakukan buat kita, saudara. Dengan jalan apa? Dia mengutus Yesus Kristus untuk mati di salib. Dia hukum tubuh ini, saudaraku. Jadi saudara, di sini dikatakan dalam ayat selanjutnya, ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Ya kan? Hidup menurut apa? Daging atau sifat manusia lamanya. Sifat dosa manusia lamanya. Ya, kalau kita hidup dengan daging, kita memikirkan apa? Hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, apa saudara? Memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Alkitab mengajarkan, kalau kita sungguh-sungguh ingin berubah, kita memulainya bukan dengan mengubah perilaku kita, bukan mengubahnya dengan mengubah perasaan kita, tetapi kita harus memulainya dengan mengubah apa? Pola pikir kita. Katakan amin, saudaraku. Kita akan dibebaskan dari segala kebiasaan yang merusak mental kita dan kehidupan kita dengan jalan apa saudara? Kita mau mengubah pola pikir kita. Yang mengerti katakan amin. Perilaku kita ditentukan oleh perasaan kita. Perasaan kita ditentukan oleh pikiran kita. Ketika pikiran ini diubah, saudara, pikirkan terus Tuhan Yesus. Pikirkan kasih Tuhan. Pikirkan tentang kebaikan Tuhan. Pikirkan firman Tuhan. Pikirkan janji Tuhan. Saudara, hidup pikiran saudara akan diubah. Pikirkan, apa yang harus pikir lagi? Pikirkan coba kepentingan, kebutuhan manusia terbesar adalah apa? Diampuni. Kalau ada orang yang bersalah, ampuni dia. Diampuni dosanya sama saudara, sama kita. Dan diampuni dosanya oleh Tuhan. Itu kebutuhan manusia. Kebutuhan selanjutnya soal makan, minum. Coba kita belajar. Kalau saudara mungkin berulang tahun, atau saudara mau ada syukuran, coba mulai saudara melakukan perbuatan baik kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikan saudara. Siapa mereka? Orang-orang ada dalam kebutuhan. Orang-orang yang lemah. Ini saudara pikirkan itu. Yang ketiga, pikirkan sorga, kekekalan. Kalau saudara suka pikir sorga dan kekekalan, saya percaya ini akan sangat membantu. Supaya 7 senjata ini kita gak pakai untuk hancurkan kita. Dan menghancurkan orang-orang sekitar kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Tutup mata kita akan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Untuk setiap anak-anakmu yang hadir di menara doa ini. Kami sadar Tuhan, kami hidup dikuasai oleh rasa bersalah. Tapi hari ini Tuhan bukakan, kami punya Yesus. Kami mau datang ke tahta kasih karunia-Mu. Kami membutuhkan rahmat-Mu, kemurahan-Mu, yaitu pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bebaskan kami Tuhan dari rasa bersalah. Tuhan Kau jamah pikiran kami. Kami mau memikirkan Yesus. Kami mau memikirkan kepentingan orang lain. Kami juga mau memikirkan sorga ya Tuhan. Kekekalan ya Tuhan. Bahwa hidup kami di dunia. Dunia di sini itu adalah hotel. Tapi surga adalah home. Rumah kami Tuhan. Hari ini Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan hati kami terpaut dengan sorga. Bebaskan kami dari dorongan untuk melakukan perbuatan jahat. Ya Tuhan, perkataan yang jahat, pikiran yang jahat, rasa takut, keputusasaan, ya Tuhan Yesus, kepahitan, dan juga ya Tuhan, rasa tidak aman. Bebaskan ya Tuhan, bebaskan. Tuhan Yesus, kami semua mempunyai masa lalu, luka-luka masa lalu kami, yang menyebabkan ya Tuhan
menjadi senjata untuk merusak hidup kami, merusak orang lain. Hari ini Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Ubah kami, ubah pikiran kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah layatan berkat-Mu turun ke setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari angkat saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di mata darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.